Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rawan pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada minggu ketujuh dengan materi adalah tegangan permukaan. Sebagai pengantar ya, tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Jadi kalau Anda itu pernah mengamati, cobalah Anda amati bahwa titik embun yang ada pada permukaan daun atau rumput ya, itu tidak pada permukaan rumput, misalkan pada daun talas atau daun apapun itu akan Anda akan melihat bahwa mengapa titik-titik itu berbentuk bola. Kenapa bentuknya kok bulat seperti bola ya? Air itu berbentuk seperti bola. Kalau ditaruh pada daun, kenapa tidak kotak atau segitiga? Kenapa harus bulat? Harus bola, ya. Nah, itu kenapa? Terus yang kedua, atau pernah melihat pisau silet suatu waktu bisa mengapung di atas air? Lah, silet itu mengapa bisa mengapung di air? Itu mengapa? Terus yang ketiga, maka secara fisik fenomena yang terjadi karena adanya tegangan permukaan. Jadi titik embun bentuknya bulat, kemudian ada silet yang mengapung, itu adalah secara fisika dinamakan dengan tegangan permukaan. Jadi lalu apa tegangan permukaan itu? Ya. Jadi tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Jadi apa itu gaya tarikan cairan ke bawah itu ya, ke bawah sehingga benda itu menjadi tegang atau dia terdapat tarikan. Oke. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang agak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini biasa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Atau tegangan permukaan bisa juga fenomena menarik yang terjadi pada zat cair yang ada dalam keadaan diam atau statis. Oke. Terus manfaat. Jadi manfaat tegangan permukaan. Pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persendian obat. Oke. Jadi supaya cepat terserap ke dalam tubuh, itu ya. Biasanya kita kan dalam tubuh itu kan banyak cairan. Nah, dengan adanya tegangan permukaan ini, maka cairan obat itu bisa apa itu segera terserap ya ke dalam tubuh. Penetrasi molekul lewat membran biologis, pembentukan dan kestabilan emulasi dan dispersi partikel gak larut dalam media cair buat membentuk sendian suspensi. Penyebab terjadinya tegangan permukaan itu karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Jadi permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Hal ini bisa membuktikan kalau titik-titik embun yang menempel di atas rumput berbentuk seperti bola karena luas permukaan terkecil yaitu bangun yang terbentuk bola. Jadi luasan dari air yang ada di dalam air yang ada di atas pohon atau air di atas daun ya, itu paling kecil itu bentuknya bola seperti itu. Jadi bentuknya air itu sebenarnya ya seperti bola itu, paling kecil itu bola itu. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau semakin tinggi suhu zat cair, semakin kecil tegangan permukaannya. Sedangkan kalau semakin kecil tegangan permukaan, semakin besar atau baik kemampuan air buat membasahi benda. Jadi kalau begitu es itu ya, air es itu kira-kira tegangan permukaannya besar atau kecil? Air es ya, es. Jadi kalau semakin tinggi suhu zat cair, semakin kecil tegangan permukaannya. Jadi kalau es itu berarti gimana? Jadi kalau es itu tegangan permukaannya adalah besar, gitu ya. Jadi permukaannya besar. Oke, faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama adalah suhu.
yaitu adalah tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang kedua, zat terlarut. Penambahan zat terlarut dalam suatu cairan akan meningkat viskositas larutan. Surfaktan merupakan zat yang bisa mengaktifkan permukaan. Contohnya sabun. Contohnya sabun. Sabun. Oke. Kesetimbangan gelembung sabun. Gelembung sabun terdiri di atas dua selaput dengan permukaan berbentuk bola dengan lapisan cairan tipis di antaranya. Akibat tegangan permukaan, selaput cenderung melakukan kontraksi berusaha buat memperkecil luas permukaannya. Saat gelembung berkontraksi, udara di dalamnya tertekan, jadi menaikkan tekanan bagian dalam sampai tidak terjadi kontraksi lagi, dan persamaan di atas dikenal dengan hukum Laplace. Hukum Laplace itu tegangan permukaan yang bekerja pada gelembung sabun ada dua, yaitu adalah penampang dengan dua permukaan lapisan tipis dan kesetimbangan dari setengah gelembung. Penerapan tegangan permukaan sehari-hari. Oke, ini ada 5. Yang pertama, sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air, jadi bisa meningkatkan kemampuan air buat membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Kemudian, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih, karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air buat membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi lah. Ini, jadi kalau mau meningkatkan mencuci dan kotoran itu agar mudah larut, maka gunakan air hangat, ya, air panas itu untuk cuci. Ya, sekali-kali cobalah di rumah. Ketika mencuci, masukkan aja air hangat ke dalam pakaian kotor, ya, ke dalam mesin cuci. Nah, cobalah cuci pakai air hangat, nanti hasilnya pakaian lebih bersih. Oke, alkohol dan antiseptik pada umumnya punya kemampuan buat membunuh kuman dan punya tegangan permukaan yang lebih rendah, jadi bisa membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Ini ya. Itik dan angsa bisa berenang dan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya tidak basah oleh air. Kalau air dicampur dengan deterjen, maka tegangan permukaan akan mengecil. Itik dan angsa berenang, bulu-bulunya akan basah. Jadi itik dan angsa tersebut bisa saja tenggelam. Jadi kenapa tidak tenggelam? Karena apa? Bulunya atas itu tidak basah, sehingga tegangan permukaan kecil. Coba kalau bulunya dibasahin, wah dia pasti bisa tenggelam itu ya. Gelembung yang dihasilkan oleh sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Nah, ini contohnya. Rumus tegangan permukaan itu, tegangan itu adalah ya, lagi-lagi ya, tegangan itu ya tekanan ya. Tekanan itu adalah gaya kali atau gaya dibagi panjang permukaan. Z, gamma. Gamma itu tegangan permukaan. F itu adalah gaya panjang permukaan, D adalah panjang permukaan, atau FF per A lah. Tegangan itu tegangan tekanan sama. Ya, F per A. Tapi kalau pada tegangan permukaan ini rumusnya adalah gamma. Gamma F per D. Ya sama ya, gaya kali panjang permukaan atau luas permukaan. Contoh lagi, serangga air yang bisa berjalan di permukaan air. Kenaikan batas air pada pipa kapiler atau terbentuknya buih dan gelombang pada air sabun. Air yang keluar dari pipet berupa tetesan berbentuk bulat. Oke. Terus menentukan tegangan permukaan secara pipa kapiler. Kalau pada pipa kapiler itu tegangan permukaannya adalah gamma sama dengan 2Z Z kecil ya, 2 gamma Z kecil sama dengan 2 gamma dikali cos theta dibagi ru Rg. Z itu adalah naik turunnya zat cair dalam kapiler, satuannya meter. Gamma itu adalah tegangan permukaan Newton per meter. Kemudian ru itu adalah massa jenis zat cair. R itu adalah jari-jari. G itu adalah gravitasi. Theta itu adalah sudut kontak. Cara penentuan tegangan permukaan secara pipa kapiler, sampel ya, contohnya minyak dimasukkan ke dalam pipa gelas dan diukur suhunya. Pipa kapiler dimasukkan ke dalam piala gelas yang berisi sampel akan naik ke pipa sampai ketinggian tertentu.
kenaikan sampel dalam pipa kapiler diukur dari permukaan sampel dalam piala gelas. Rumus persamaan atau menghitung tinggi rendahnya atau naik turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. H itu adalah kenaikan turunnya zat cair. Gamma itu adalah tegangan permukaan. O itu sudut kontak. Ru massa. R jari-jari. Ini sama ya, sama dengan yang tadi itu. Cuma perbedaannya adalah di H dan Z-nya aja. Contoh soal tegangan permukaan. Sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian kawat kecil PG yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah itu kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal. Jadi ada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut. Saat ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil PG digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PQ sama dengan 10 cm dan nilai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tegangan sabun tersebut? Maka jawabannya ini bisa diketahui, massa kawat 0,2 gram sama dengan 2,10 pangkat min 4 kg. Panjang kawat 10 cm sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Massa benda 0,1 gram sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 kg. Gravitasi G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya tegangan permukaan lapisan sabun, jawabnya F sama dengan M kali G. 2 kali 10 pangkat 4 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. F-nya 2,94 kali 10 pangkat 3 Newton. Dan dimasukkan dalam tegangan sini, gamma sama dengan F per D, F sama dengan 2L, 2,94 kali 10 pangkat 3 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Gamma sehingga jadinya besar tegangan permukaan adalah 1,47 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Itu soal kedua. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm kuadrat dan tegangan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Ketahui R-nya adalah 1 mm berarti 1,10 pangkat min 3 meter. Rho-nya 1 gram per cm kuadrat berarti 100 kg per meter kubik. Gammanya 1 Newton per meter. Sudutnya 60 derajat, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya H, maka H sama dengan 2 gamma cos theta kali Rho GR. 2 kali cos 60 derajat kali 1000 kali min 10 kali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 10 cm. Jadi permukaan air pada pipa kapiler naik setinggi 10 cm. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Jangan lupa materi kita sampai pertemuan 1 sampai 7 itu dipelajari semua. Nanti kita UTS pada minggu depan ya. Jadi silakan dipelajari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.